Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya bagikan soal latihan beserta kunci jawaban seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dan Panitia Pemungutan Suara PPS bagian ketiga. Sebelum kita lanjut, saya tetap mohon dukungan teman-teman untuk mensupport channel saya. Yang pertama, kedudukan KPU. KPU atau KIP Provinsi dan KPU atau KIP Kabupaten atau Kota secara kelembagaan adalah A. Lembaga hierarkis, B. Lembaga struktural, C. Lembaga permanen atau tetap, D. Lembaga administrasi pemilu, E. Lembaga non-struktural. Saya ulangi, kedudukan KPU atau KIP Provinsi dan KPU atau KIP Kabupaten atau Kota secara kelembagaan adalah A. Lembaga hierarkis, B. Lembaga struktural, C. Lembaga permanen atau tetap, D. Lembaga administrasi pemilu, E. Lembaga non-struktural. Jawabannya E. Sesuai peraturan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Apabila terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap pelanggaran etika lembaga survei dan jejak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu yang berawal dari pengaduan masyarakat, maka KPU dapat membentuk A. Dewan Etik, B. Komisi Etik, C. Majelis Kehormatan, D. Dewan Kehormatan, E. Mahkamah Etik. Saya ulangi soal nomor 2. Sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Apabila terdapat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap pelanggaran etika lembaga survei dan jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu yang berawal dari pengaduan masyarakat, maka KPU dapat membentuk A. Dewan Etik, B. Komisi Etik, C. Majelis Kehormatan, D. Dewan Kehormatan, E. Mahkamah Etik. Jawaban A. Dewan Etik. Nomor 3. Dalam penyusunan daerah pemilih atau dapil, prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu suara satu nilai. Saya ulangi soal nomor 3. Dalam penyusunan daerah pemilih atau dapil, prinsip kesetaraan nilai suara yaitu mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara satu dapil dengan dapil lainnya dengan prinsip satu suara satu nilai adalah A. Salah, B. Benar. Jawabannya B. Benar. Nomor 4. Sesuai ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa kedudukan peraturan KPU dan keputusan KPU adalah untuk menyelenggarakan pemilu, sebab peraturan KPU yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan pemilu wajib dikonsultasikan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat atau RPD. Adalah A. Pernyataan salah dan alasan benar, B. Pernyataan benar dan alasan salah, C. Pernyataan benar dan alasan benar,
D. Pernyataan benar dan alasan benar tidak ada hubungan sebab akibat. Jawaban adalah D. Nomor 5. Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berasal dari partai politik atau parpol yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum. Pernyataan ini adalah A. Salah, B. Benar. Jawabannya A. Salah. Nomor 6. Bila ada putusan Mahkamah Agung (MA) terkait upaya hukum atas putusan pelanggaran administrasi pemilu bersifat final dan mengikat. Saya ulangi, bila ada putusan Mahkamah Agung terkait upaya hukum atas putusan pelanggaran administrasi pemilu bersifat final dan mengikat. Pernyataan ini adalah A. Benar, B. Salah. Jawabannya B. Salah. Coba kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 471 Ayat 7. Lanjut, nomor 7. Dalam hal terjadi rapat pleno KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak quorum, maka rapat pleno ditunda paling lama 3 jam. Sebab dalam rapat pleno KPU atau KIP kabupaten atau kota untuk menetapkan hasil pemilu tidak dilakukan pemungutan suara. A. Pernyataan benar dan alasan benar tidak ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar dan alasan benar ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. Jawabannya B. Pernyataan benar dan alasan benar ada hubungan sebab akibat. Itu di pasal 45 ayat 1 dan 3. Nomor 8. Berikut ini persyaratan pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN kecuali, saya ulangi, berikut ini persyaratan pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN kecuali A. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajiban karena sakit. B. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik penyelenggara pemilu. C. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat PPS, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan atau tindak pidana lainnya. Jawabannya adalah A. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya karena sakit. Nomor 9. Penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019. Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah. Jawabannya B. Salah. Nomor 10. Berapa jumlah anggota KPPS dalam satu TPS? A. 5 orang, B. 6 orang, C. 7 orang, D. 8 orang. Jawabannya adalah 7 orang, C. Oke, terima kasih untuk beberapa soal yang sudah saya bagikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton.
Nantikan terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.